Shalom, selamat pagi saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, ya kita bertemu lagi di dalam kasih-Nya Tuhan yang luar biasa. Saya yakin percaya saudara semua yang ada di rumah pagi hari ini penuh dengan sukacita daripada Tuhan, ya penuh dengan damai sejahtera daripada Allah kita. Dan pagi hari ini kita akan merayakan atau beribadah di mana Tuhan Yesus naik ke sorga. Ya, kita bersyukur, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah, sungguh Dia Allah yang luar biasa. Dia naik ke sorga. Hari ini kita akan beribadah, mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas kehidupan kita. Mari kita nyanyikan pujian. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Katakan, sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Amin. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, aku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Katakan, sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Amin. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Amin. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Amin. Haleluya. Mari kita menyembah. Oh, kami
menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, Jesus. Haleluya, kami bersyukur Engkau baik. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Jesus, Engkau baik, bawasannya selamanya kasih setiamu, kasih setiamu. Oh ya, lama selamanya Engkau baik, kami bersyukur. Haleluya, Jesus. Ya lama haleluya, kami bersyukur Tuhan. Engkau baik, bawasannya selamanya kasih setiamu. Oh, Engkau yang baik, Engkaulah kami yang berkuasa. Engkau telah bangkit dari maut dan hidup dan naik ke surga dan dunia. Jesus, amin, amin, amin. Haleluya. Oh, glory, lama. Oh, haleluya, amin, haleluya, haleluya, Jesus. Haleluya. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Amin. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib terus di dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Bapa yang baik, Engkau Allah kami yang dahsyat Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini ya Tuhan Yesus, untuk semua kebaikan-Mu Tuhan, untuk semua anugerah kemurahan-Mu atas setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Semua-Mu ya Bapa, Engkau yang telah memelihara kehidupan mereka, Engkau yang telah memelihara kehidupan kami Tuhan. Sampai detik hari ini Tuhan, kami bersyukur di mana Engkau naik ke surga. Oh, terima kasih Tuhan.
Sungguh kami bersyukur kami memiliki Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang telah mengalahkan maut, Allah yang telah menyelesaikan semua, dan kami beroleh kebahagiaan bersamamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Engkau tuntun setiap kami pagi hari ini untuk kami beribadah kepadamu Tuhan, menaikkan syukur kami kepadamu, untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Jamah setiap kami, nyatakan kuasa-Mu untuk setiap kami. Nyatakan kuasa firman-Mu Tuhan untuk setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Bagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup di dalam-Mu, hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Amin. Katakan bersyukur selalu, bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu masa depanku. Bagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Oh, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup di dalam-Mu, hidupmu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup di dalam dan dirimu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Amin, haleluya, Yesus, terima kasih, kami bersyukur. Amin, haleluya, kami bersyukur. Amin, haleluya, terima kasih anugerah
anugerah kemurahan berkat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oh haleluya, Jesus. Amin. Haleluya. Mari Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan, jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan pagi hari. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan bagi Tuhan, mari kita nyanyikan dengan iman. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami yakin Tuhan, amin atas firman. Ku yakin saat Kau berfirman, amin. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Oh, ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan diberikannya. Katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Amin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Oh, kami bersyukur. Amin. Haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Jesus. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan.
Terima kasih Yesus. Inilah ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan, menjadi dupa yang harum, menyenangkan hatimu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah atas setiap kami Tuhan, melalui Roh-Mu yang kudus. Nyatakan kuasa firman-Mu menjamah setiap kami, memberikan pengertian kepada setiap kami Tuhan, dan mampukan kami Tuhan oleh tuntunan Roh Kudus-Mu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, ada sukacita, amin. Ya baik, kita semua pasti bersyukur sama Tuhan, karena Tuhan baik, karena Tuhan telah memberikan segala hal dalam hidup kita, anugerahnya yang sungguh besar, anugerahnya yang luar biasa buat setiap kita. Puji Tuhan, pagi hari ini kita beribadah, ya, merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Dia yang telah mati, bangkit, naik ke sorga. Ya, pagi hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita selalu bersyukur karena kita sehat, ya, puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 1, Kisah Para Rasul 1, ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai yang ke-11. Saya akan bacakan buat kita semua, dan saya yakin percaya kita di rumah sungguh-sungguh kita membaca firman Tuhan. Baik, puji Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini, ya, memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan sungguh dia Allah yang hidup. Dia naik ke sorga, ya, dan dia akan datang sama seperti yang dilihat murid-muridnya. Dan itulah iman kita kepada Tuhan, bahwa dia naik ke sorga dan dia akan kembali lagi menjemput kita, dan kita akan bersama-sama dengan Yesus di dalam kemuliaan. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam ibadah kita pada pagi hari ini, kenaikan Tuhan Yesus, ya, ada 3 hal yang kita perhatikan di sini adalah, yang pertama adalah masa dan waktu
adalah milik Tuhan. Masa dan waktu adalah milik Tuhan. Dan yang kedua adalah mempercayai Tuhan setiap waktu. Yang ketiga, air hidup itu memancar di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan pagi hari ini bahwa masa dan waktu itu adalah Tuhan yang punya. Yang pertama tadi, masa dan waktu adalah Tuhan yang punya. Tuhan punya waktu yang baik buat setiap kita. Ya, Tuhan punya kehendaknya atas setiap hidup kita. Jadi kita tidak perlu menanyakan waktu dan masa. Tapi apa yang harus kita lakukan adalah kita harus membangun iman kita setiap hari. Karena kedatangan Tuhan kali yang kedua tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Bapa yang dikasih Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita Tuhan inginkan apa? Kenapa masa dan waktu itu adalah miliknya Tuhan? Supaya kita bisa mempersiapkan iman kita, mempersiapkan hidup kita untuk nantinya ya kita berhak bersama dengan Yesus ya di dalam kemuliaannya di awan-awan. Oleh karena itu mari kita siapkan iman kita, membangun iman setiap hari. Hari ini boleh kita beriman luar biasa. Tapi seringkali ya, orang Kristen itu hari ini beriman, besoknya imannya drop, saudara. Tidak mengimani lagi, entah apa yang terjadi. Tapi Tuhan mau supaya setiap hari, setiap detik dalam hidup kita, kita membangun iman kita di dalam Tuhan. Imannya tidak naik, turun. Imannya selalu grafiknya itu naik. Dalam kondisi apapun, situasi kondisi apapun, seperti hari ini kondisi dunia yang kacau, dunia yang bingung dengan virus, pandemi virus corona. Tetapi hidup kita jangan sampai itu mempengaruhi iman kita, sehingga kita masih dan terus membangun iman kita di dalam Tuhan Yesus. Membangun iman itu tidak mudah. Membangun iman itu tidak mudah. Ya, seperti yang diucapkan, oh saya tetap beriman kepada Tuhan. Tidak mudah. Petrus menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Ya, Petrus menyangkal apa? Tuhan sampai 3 kali. Dia mengatakan, oh luar biasa imannya keren. Tapi Tuhan tahu. Hatinya dia tahu. Jadi hati-hatilah dalam hidup kita. Kita harus membangun iman kita sedemikian rupa. Supaya apa? Kita bisa mencapai apa yang menjadi maunya. Maunya siapa? Maunya Tuhan. Bukan mencapai apa yang menjadi maunya kita. Kita mau supaya nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan adalah membangun iman setiap hari. Menambahkan apa? Kebajikan. Menambahkan apa? Penguasaan diri. Menambahkan apa? Kesalehan. Menambahkan apa? Pengetahuan. Menambahkan apa? Ketekunan. Dan menambahkan kasih. Ya, saudara, yang dikasih Tuhan. Kita lihat di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan
kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Luar biasa. Inilah yang dikatakan membangun iman. Ya. Membangun iman di dalam Yesus, menambahkan kebajikan, menambahkan pengetahuan, menambahkan penguasaan diri, menambahkan ketekunan, menambahkan kesalehan, dan menambahkan kasih. Sudahkah? Ya. 6 hal ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya benar ya, 6 hal ini ada di dalam kehidupan kita. Kalau itu ada, dikatakan kita akan dibuat berhasil. Kalau kita giat, maka kita akan dibuatnya berhasil. Saudara-saudara, saudara-saudara kasih akan semua orang, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Dibuat berhasil kalau 6 hal itu ditambahkan di dalam iman kita kepada Tuhan. Jadi Tuhan mau supaya hidup kita ini membangun iman kita. Ya, murid-muridnya mengatakan, kapan engkau memulihkan keadaan Israel? Yang harus dibangun adalah iman kita. Ketika iman kita ini dibangun dengan luar biasa, maka pemulihan pun itu akan terjadi dengan dahsyat. Seringkali orang itu menuntut Tuhan luar biasa, ya, menuntut Tuhan sedemikian rupa, menuruti apa yang dia mau. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan sedemikian rupa kita lakukan, tapi kita mau supaya kita membangun iman kita dengan luar biasa, menambahkan kebajikan, menambahkan pengetahuan, menambahkan penguasaan diri, menambahkan ketekunan, menambahkan kesalehan, menambahkan kasih. Terakhir ditutup dengan kasih. Karena semuanya tanpa kasih adalah percuma, sia-sia. Orang punya iman yang besar, tapi kalau dia tidak mempunyai kasih, kosong. Jadi kehidupan kita ini, ya, hari-hari ini dengan keadaan demikian, apa yang harus kita kerjakan adalah mari tetap membangun iman kita ini setiap hari. Akhirnya membuat kita dewasa di dalam Tuhan. Membuat kita dewasa di dalam Tuhan. Kedewasaan iman kita di dalam Tuhan itu adalah secara pribadi, saudara. Kalau kita menambahkan tadi 6 hal itu, maka kita giat dibuat berhasil dalam pengenalan kita akan Tuhan. Sehingga akhirnya itu membuat kita memiliki kedewasaan di dalam iman kita kepada Tuhan. Kalau kita dewasa di dalam iman, yang pertama kita mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang dewasa di dalam iman. Yang kedua adalah mampu bertindak dengan iman. Yang ketiga adalah mampu menentukan sikap yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau ketiga hal ini menunjukkan kedewasaan kita di dalam Tuhan, kedewasaan iman kita di dalam Tuhan. Saat-saat yang genting, yang menguras pikiran sekalipun, ya, kalau kita memiliki dewasa di dalam iman kita kepada Tuhan, maka kita akan mampu untuk mengambil keputusan yang terbaik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Tidak yang sesuai dengan emosi kita, tetapi yang sesuai dengan
firman Tuhan. Kalau orang sudah mengambil keputusan sesuai dengan firman Tuhan, maka dia mampu untuk bertindak dengan iman, berani bertindak karena dia dewasa, memiliki dewasa di dalam imannya. Dan akhirnya dia pasti akan berani untuk menentukan sikap dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dia mampu untuk menentukan sikap yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Artinya hidupnya tetap di dalam Tuhan. Inilah yang dikatakan dewasa di dalam iman. Sehingga dia dikatakan mengenal Allah dengan benar. Kenapa? Tentunya ada Roh Kudus di dalam kehidupannya. Ada Roh Kudus. Kalau orang sudah mengenal Allah secara benar dalam hidupnya, ya, dia mengenal Allah secara benar dalam kehidupannya, dia memiliki Roh Kudus dalam hidupnya. Dia ada Roh Kudus. Dewasa di dalam Tuhan. Kedewasaan iman. Sama saja, ya, sama dengan saudara mengenal Allah dengan benar. Mari kita memiliki ciri-ciri dewasa di dalam iman, yaitu mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Mampu bertindak dengan iman, mampu menentukan sikap yang sesuai dengan firman Tuhan. Hari-hari ini kita membutuhkan iman yang dewasa. Jangan sampai kita masih memiliki iman seperti anak-anak. Tapi iman kita sungguh menjadi iman yang dewasa di dalam Tuhan. Iman yang luar biasa. Itulah yang menjadi ciri-ciri kita sebagai anak-anak Tuhan yang dewasa di dalam Tuhan. Mengenal Allah dengan benar. Ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, luar biasa. Atau ada Roh Allah di dalam hidup kita, Roh Kudus, maka kita akan dituntun Tuhan sedemikian rupa, ya, mengenal Tuhan itu dengan benar. Makanya orang yang memiliki dewasa di dalam iman, hidupnya itu selalu dituntun Allah, ya, untuk mengenal Tuhan itu dengan benar. Tidak mudah untuk putus asa. Dan hidupnya jarang untuk bersungut-sungut. Karena dia tahu bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan atas hidupnya adalah yang terbaik. Itulah orang-orang yang dewasa imannya di dalam Tuhan. Dia memiliki, ya, pengenalan akan Tuhan itu juga luar biasa. Puji Tuhan. Yang kedua, mari kita lihat bahwa apa yang kita ambil dalam kenaikan Tuhan Yesus pagi hari inilah mempercayai Tuhan setiap waktu. Yang kedua adalah mempercayai Tuhan setiap waktu. Kalau orang mempercayai Tuhan setiap waktu, ya, artinya dia selalu mencari pertolongan Tuhan. Selalu dia berdoa kepada Tuhan. Selalu dia, kalau ada apa-apa, dia larinya kepada Tuhan, bukan kepada gunung-gunung. Mazmur mengatakan, ya, orang banyak larinya kemana-mana, bukan kepada Tuhan. Tetapi orang yang mempercayai Tuhan setiap waktu, dia mencari pertolongannya kepada Tuhan. Mencari keselamatannya kepada Tuhan. Akhirnya dia mendapatkan hidup yang kekal. Waktu kedatangan Tuhan yang kedua. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mempercayai Tuhan. Tidak mudah orang mempercayai Tuhan setiap waktu. Di awal saya katakan hari ini luar biasa iman kita. Tapi nanti 2 jam lagi atau besok, kok iso ya turun imannya, kok bisa ya imannya turun.
Ada seperti itu. Tetapi mari dalam hidup kita selalu mempercayai Tuhan. Di hari kenaikan Tuhan Yesus ini, mari kita mempercayai Tuhan setiap waktu. Terus menerus. Membangun iman itu juga terus menerus. Setiap waktu terus menerus. Tidak berhenti. Mempercayai Tuhan pun harus terus menerus. Karena kita memiliki iman yang dewasa. Kalau orang memiliki iman yang dewasa, maka dia akan senantiasa mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Mempercayai Tuhan setiap waktu. Ada pertolongan Tuhan. Ada jawaban Tuhan. Ada pengampunan dosa. Dan kita memiliki kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Kalau kita mempercayai Tuhan, luar biasa. 3 hal ini, saudara, ada di dalam hidup kita. Masihkah kita hari-hari ini mempercayai Tuhan? Jawabannya tentu masih, saudara. Tentu kita masih mempercayai Tuhan yang luar biasa. Di dalam hidup kita yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah menolong hidup kita. Kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Amin, saudara. Hari-hari ini tetapkan imanmu senantiasa di dalam Tuhan. Kita tidak akan berhenti, tetapi kita akan terus maju di dalam Tuhan. Mempercayai Tuhan setiap waktu, luar biasa. Kehidupan kita ini ada Roh Kudus. Kehidupan kita ini ada Roh Kudus. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Luar biasa. Kita akan menerima yang namanya kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita. Ini yang dijanjikan Tuhan ketika Tuhan naik ke sorga. Dia menjanjikan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Menjaga hidup kita, menghibur hidup kita. Sehingga kita memiliki kuasa. Saudara yakin memiliki kuasa di dalam Tuhan? Ya. Kita memiliki otoritas. Tentunya kita mengamini ada kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kita memiliki iman yang luar biasa bahwa roh kita ini lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh yang ada di dalam hidup kita ini lebih besar dari apa? Dari roh yang ada di dalam dunia ini. Artinya kita memiliki kuasa. Dan ini jelas. Kita menerima kuasa dan menjadi saksi. Akhirnya kita terus selalu akan mempercayai Tuhan setiap waktu. Mempercayai Tuhan setiap waktu. Karena kita menerima kuasa. Karena apa? Roh Kudus turun ke atas kita semua. Kita sudah memiliki Roh Kudus itu. Dan Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup kita. Artinya itu memberikan jaminan yang sungguh di dalam hidup kita. Kalau itu memberikan jaminan, ini luar biasa. Kita lihat di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-22. Ini adalah firman Allah yang dahsyat, luar biasa. Tuhan menjamin hidup kita. 2 Korintus 1 ayat yang ke-22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan
untuk kita. Luar biasa. Dikatakan sebagai jaminan dari semua yang yang telah disediakan untuk kita. Luar biasa. Saudara amini firman Allah ini bahwa kita dijamin oleh Tuhan, memeteraikan tanda miliknya. Siapa miliknya Tuhan? Yaitu hidup kita, pribadi kita. Kita menjadi miliknya Tuhan. Oleh karena itu mari kita mempercayai Tuhan setiap waktu. Janjinya itu pasti tergenapi dalam hidup kita, saudara. Sebab apa yang dikatakan firman Allah, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Garis bawahi, jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Luar biasa. Kenapa kita mempercayai Tuhan setiap waktu, terus mempercayai Tuhan? Karena ayat ini, saudara, ada jaminan Tuhan yang dahsyat luar biasa atas hidup kita. Kalau manusia menjamin, kita boleh tidak yakin, saudara. Tapi ini yang menjamin adalah Tuhan sendiri melalui firman-Nya, kebenaran firman-Nya, memeteraikan dengan Roh Kudus. Ini sesuatu yang luar biasa. Makanya hari-hari ini kita tetap di dalam Tuhan. Kita tidak akan pernah tergoyahkan oleh apapun juga. Kita tetap mengasihi Tuhan, tetap ada di dalam Tuhan, tetap mempercayai Tuhan. Karena kehidupan kita ini menjadi miliknya Tuhan, luar biasa. Menjadi apa? Miliknya Tuhan. Dahsyat. Luar biasa, kita menjadi miliknya Tuhan itu sesuatu yang luar biasa, menjadi miliknya Tuhan. Kita lihat di dalam Efesus 1, Efesus 1 ayat yang ke-14. Efesus 1 ayat yang ke-14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Luar biasa, inilah Roh Kudus yang diberikan dalam hidup kita, menjadi jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Saudara punya jaminan yang luar biasa. Tuhan menjamin hidup kita. Kita akan memperoleh bagian kita yang luar biasa. Oleh karena itu mari kita dengan sungguh-sungguh mempercayai Tuhan setiap waktu. Saya mengajak kita semua jemaat Tuhan, mari kita tetap mempercayai Tuhan setiap waktu. Di dalam kondisi, situasi yang tidak menentu saat ini, tetap kita mempercayai Tuhan setiap waktu. Karena kita memiliki jaminan, yaitu Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Tuhan tidak main-main. Kalau manusia berjanji, kita boleh tidak percaya. Tetapi kalau Allah sendiri atau Tuhan kita Yesus Kristus yang mengatakan melalui firman-Nya, maka kita harus percaya, diharuskan mengimani setiap firman Tuhan. Dan inilah yang membuat kita kuat, membuat kita tetap berada di dalam iman kita kepada Tuhan setiap hari. Hidup manusia itu mungkin naik turun, saudara.
Hari-hari ini mungkin tidak seperti yang lalu-lalu. Ya, kondisinya sudah berbeda mungkin. Ya, kalau orang usaha mungkin ada penurunan, tapi jangan pernah meninggalkan Yesus. Jangan pernah tinggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan pernah kita tidak saat teduh. Mari kita menjalin hubungan yang lebih erat lagi dengan Tuhan. Membangun iman kita. Ya, hari-hari ini kita butuh Tuhan. Hari-hari ini kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh kekuatan Tuhan. Oleh karena itu mari kita tetap di dalam Tuhan, mempercayai Tuhan dengan luar biasa. Ya, puji Tuhan, saudara. Kita baca kembali firman Tuhan di dalam Yohanes 7 ayat yang ke-38 sampai dengan yang ke-39. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya sebagai roh. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Ya. Yang ketiga adalah ada air hidup yang memancar. Di dalam ibadah kita naikkan Tuhan Yesus pagi hari ini, ada hal-hal. Yang kedua tadi mempercayai Tuhan setiap waktu. Yang pertama dari masa dan waktu Tuhan yang punya. Dan yang ketiga ini adalah ada air hidup yang memancar luar biasa setiap saat di dalam hidup kita. Saudara imani, kalau kita memiliki roh Tuhan, ada air hidup di dalam kehidupan kita yang memancar setiap saat. Artinya memberikan kehidupan kita ini, memberikan apa? Sukacita. Kalau ada Roh Kudus pasti ada sukacita. Ada sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Ada sukacita. Ada sukacita, saudara. Yesaya 35 ayat yang ke-6. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Artinya dalam hidup kita apapun seperti di padang gurun hari-hari ini, ya, susahan manusia luar biasa. Tetapi dikatakan memancar di padang gurun dan memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Ada berkat Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada sukacita di tengah-tengah kesusahan, ada pertolongan Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Percaya dengan iman. Inilah hidup kita, karena kita memiliki Roh Kudus. Ada firman Tuhan di dalam kehidupan kita, dan air hidup itu yang selalu memancar setiap waktu, detik dalam hidup kita, memberikan sukacita. Karena apa? Pertolongan Tuhan luar biasa. Ya. Penghiburan Tuhan itu luar biasa, sehingga kita memiliki sukacita ilahi di dalam Tuhan. Imani ayat ini, saudara. Mari kita baca dengan iman. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Luar biasa. Ya, sebab mata air, kita garis bawah ini, memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Ini lambang kesusahan manusia.
padang gurun, padang belantara. Tidak ada yang menyenangkan di tempat seperti itu. Tapi memang Allah mencatat ada mata air yang memancar luar biasa. Inilah artinya bahwa ada sukacita karena pertolongan Tuhan. Ada mujizat karena kuasa Tuhan, karena firman Tuhan, karena Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Sehingga di hari kenaikan Tuhan Yesus ini, yang ketiga ini luar biasa. Ada air hidup yang memancar setiap hari dalam kehidupan kita. Ada jaminan Tuhan yang dasar. Mari tetap memandang kepada Tuhan. Tetap berharap penuh kepada Tuhan. Tetap di dalam Tuhan. Karena apa? Tuhan selalu akan memberikan yang namanya sukacita itu. Yang kedua, kalau ada air hidup yang memancar itu, maka akan memberikan kesegaran yang luar biasa. Kita lihat di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-18. Ya, Yesaya 41 ayat yang ke-18. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Luar biasa. Kita baca lagi. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Luar biasa, saudara. Ya. Inilah yang dikatakan memberikan kesegaran. Kalau ada air yang memancar di dalam hidup kita, maka itu akan menyegarkan kita di tengah-tengah, dikatakan bukit-bukit yang gundul, ya, di tengah-tengah dataran, ya, di tengah-tengah padang gurun, saudara. Di tengah-tengah tanah yang kering, itu lambang-lambang kesusahan manusia. Tuhan akan memberikan kesegaran, menyegarkan hidup kita. Akhirnya muka kita ini pasti tetap akan tersenyum, ya saudara. Tetap akan memancarkan kasih Kristus. Karena sungguh ada air yang hidup itu yang memancar. Dikatakan memancar dari di atas bukit-bukit yang gundul, lambang kesusahan. Nah, membuat mata air membual di tengah-tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi apa? Telaga. Memancarkan air dari tanah kering. Tanah kering, bukit-bukit gundul, ya, padang gurun ini lambang sesuatu ya, kesusahan-kesusahan manusia. Hidup kita bersyukur, kita memiliki yang namanya mata air hidup, firman Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, selalu akan memberikan sukacita, memberikan kesegaran. Kalau ada mata air hidup yang memancar, maka yang ketiga adalah memberikan yang namanya kekuatan, membaharui kekuatan. Membaharui kekuatan. Kita lihat di dalam Yesaya 58 ayat yang ke-11. Yesaya 58 ayat yang ke-11. Tuhan akan menuntut engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatan. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Luar biasa. Tidak pernah mengecewakan. Akan apa? Membaharui kekuatanmu.
Luar biasa. Banyak yang lemah hari-hari. Banyak yang mengalami kelemahan, baik pikiran dan hati yang sudah capek. Tapi kita sebagai orang-orang yang diberi jaminan oleh Tuhan karena ada Roh Kudus dalam hidup kita, kita akan dibaharui kekuatan kita. Dikatakan Tuhan akan menuntun senantiasa dan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dunia ini tanah yang kering. Persoalan-persoalan hidup itu tanah yang kering. Kesusahan-kesusahan manusia itu tanah yang kering. Tapi firman Allah mengatakan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Inilah jaminan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita tetap membangun iman kita kepada Tuhan, iman kita itu tidak naik, tidak turun, tidak naik, tidak turun. Tapi iman kita itu terus menanjak. Iman kita tidak dipengaruhi oleh dunia yang kacau ini. Tidak dipengaruhi oleh situasi kondisi yang terjadi di dalam hidup kita. Persoalan-persoalan hidup, pikiran-pikiran kita yang dipenuhi dengan banyak hal. Tetap iman kita tidak terpengaruh. Kita tetap teguh di dalam iman kita kepada Tuhan. Kalau kita sedemikian rupa seperti itu, maka yang terjadi adalah Tuhan sendiri yang akan membaharui kekuatan kita. Bagaikan apa? Seperti taman yang diairi dengan baik. Luar biasa. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Luar biasa, Tuhan akan memberikan atau membaharui. Kalau hari ini engkau dalam kondisi lemah, ya, jangan sampai putus asa. Ingat, tetapkan hatimu untuk terus mengimani janji Tuhan. Ya, jangan sampai drop iman kita. Tapi mari kita ingat Yesaya 58 ayat yang ke-11 ini, bahwa Tuhan akan membaharui kekuatan kita. Kalau orang meninggalkan Tuhan, kalau orang tidak lagi berharap kepada Tuhan, maka dia akan tetap menjadi tanah yang kering. Tetap ada di dalam padang gurun yang panas, yang tidak ditemui air sedikit pun, karena mereka meninggalkan Tuhan. Tapi kalau hidup kita tetap di dalam iman kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan membaharui kekuatanmu. Luar biasa. Inilah jaminan hidup kita. Tuhan yang menjamin kehidupan kita ketika kita sungguh-sungguh membangun iman kita kepada Tuhan. Tidak mudah memang. Oleh karena itu Roh Kudus yang membantu kita, menuntun kita. Roh Kudus itu yang menuntun hidup kita, mengingatkan kita senantiasa. Pasti itu Tuhan akan mengingatkan hidup kita untuk kita tetap mempercayai Tuhan. Luar biasa. Mempercayai Tuhan. Indah, kalau air hidup itu memancar setiap waktu, maka akan memberikan sukacita, memberikan kesegaran, memberikan kekuatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di hari kenaikan Tuhan Yesus, pada pagi hari ini mari kita tetapkan hati untuk kita terus membangun iman kita kepada Tuhan. Ada 3 hal yang kita bahas tadi. Yang pertama, masa dan waktu adalah Tuhan yang punya. Kita tidak perlu untuk bertanya-tanya hal tentang waktu Tuhan. Yang harus kita kerjakan adalah bangun iman kita menjadi iman yang luar biasa, yang dilihat Tuhan. Tuhan sampai terheran-heran dengan iman kita kepada Tuhan.
Lalu yang kedua adalah mempercayai Tuhan setiap waktu. Hari-hari ini ujian buat hidup kita. Tapi kita harus tetap mempercayai iman kita. Mempercayai Tuhan setiap waktu. Maka air hidup itulah yang akan memancar setiap waktu dalam hidup kita, memberikan sukacita, memberikan kesegaran, dan membaharui kekuatan, memberikan kekuatan, dibaharui kekuatan kita setiap hari. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini buat firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan. Firman-Mu yang luar biasa yang mengajarkan dalam hidup kami supaya kami terus membangun iman kami kepadamu Tuhan. Terus mempercayai Engkau setiap waktu. Bahwa Engkau menaruh roh-Mu di dalam hidup kami dan untuk memancarkan air hidup setiap hari, memberikan sukacita, memberikan kesegaran dalam hidup kami, membaharui kekuatan kami. Mari Roh Kudus tuntun kami untuk terus kami berada di dalam kebenaran, berada di dalam Engkau Tuhan, untuk kami tetap kuat, tetap melangkah dengan yakin bersama dengan Engkau. Masa-masa menjelang kedatangan-Mu kali yang kedua ini Tuhan, Engkau yang selalu menopang kehidupan kami Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang ada dimanapun saat ini Tuhan, di rumah mereka masing-masing, Engkau memberikan berkat-Mu atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati usaha pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati aktivitas kehidupan mereka, rancangan hidup mereka Tuhan, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan yang jahat, limpahkan yang baik. Mereka sehat, kuat. Jauhkan yang jahat, limpahkan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlindungan-Mu atas mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menopang hidup mereka. Engkau yang melingkari kehidupan mereka dengan kuasa, menjaga mereka Tuhan. Yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Engkau sembuhkan, kekurangan Tuhan cukupkan, lemah imannya Tuhan kuatkan kembali, yang susah Tuhan hibur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan seluruh hidup anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini ke dalam tangan kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu pagi hari ini. Dan terima kasih buat anugerah kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.